dapat memisahkan aku dari kasih. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan nubuatmu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh melewati 6 bulan berturut-turut, dan saat ini kami akan memasuki bulan yang ke-7. Kalau 6 bulan Tuhan telah menyertai kami, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidup. sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Praise the Lord. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya untuk kita siap mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Baik, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang terus nyata dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Bahkan membawa kami ada di hari baru di hari ini. Bahkan di Jerman di malam hari. Kami boleh ada sampai pada saat ini karena anugerah-Mu yang memberkati kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur dan menerima berkat di hari yang baru, kami datang mengawalinya dengan boleh duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan di saat yang terindah ini Tuhan, kami akan mendengarkan akan firman-Mu yang akan disampaikan, diberitakan, dikabarkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa kesetiaan yang Tuhan taruh untuk terus melayani kami. Berikan hikmat, pewahyuan, kuasa yang datang daripada Tuhan supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan buat kami. Dan Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, sertai berkati kami supaya kami memahami akan firman Tuhan yang sebentar kami baca, kami renungkan di saat ini. Biarlah kami mampu Ya Yesus. mengerti dan mampu melakukan itu dalam kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh disebut orang yang berbahagia karena melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan rohani kami. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah ya dari Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun. Amin. Makasih Amin. Bapak. Praise the Lord. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan
di pagi hari ini sesuai dengan pujian yang sudah dinyanyikan ya, dan kita semua sama-sama mengikuti bernyanyi bersama. Sebuah tema yang diangkat adalah cara atasi rasa takut. Siapakah orang yang tidak pernah takut? Semua kita pasti pernah takut, bahkan sering takut ya, atau juga menjadi langganan dari yang namanya ketakutan itu. Saudara, dan memang untuk rasa takut ini memang perlu kita butuh solusi ya untuk mengatasi rasa takut ini. Namun untuk menjadi pengantar bagi kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 18, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Yanto dari Lawang dipersilakan. Dengar? Ya, silakan. Halo, Ya, bisa dengar, Pak. bisa dengar? Ya, bisa. Oke. Dengar? Ya, bisa, Pak. Tadi enggak bisa terus ya. Ya, satu ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Semangat di dalam kasih. Amin. Saya ulangi sekali lagi. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, ada rasa takut yang pertama ini. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Juga ada takut di sini yang kedua. Sebab ketakutan yang ketiga mengandung hukuman, dan barang siapa takut, sudah 4 ini ya, ia tidak sempurna dalam kasih. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tahu bahwa manusia itu seringkali mengalami ketakutan, dan karena itu firman Tuhan selalu berkata, jangan takut, jangan takut. Kata jangan takut di dalam Alkitab itu tertulis ada sekitar 366 lebih, saudaraku. Dalam hitungan 1 tahun, dalam kalender manusia, suatu hari, 1 tahun itu 360 sampai 66 hari, saudara Tuhan ya. Maka kata jangan takut itu berlaku. Kalau hari ini saudara dengar kata jangan takut, besok juga kata jangan takut itu terus disampaikan Tuhan kepada kita semua. Sehingga kita melewati hari-hari hidup kita setiap hari ini tanpa ketakutan. Katakan amin ya. Saudara-saudara, orang percaya itu umat Tuhan, dia tidak akan mau membiarkan dirinya hidup di dalam perasaan takut. Nah, makanya kalau orang hidup itu jangan terlalu pakai perasaan ya. Perasaan seringkali bisa membohongi manusia. Yang benar adalah saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pakai perasaan. Karena perasaan itu seringkali bisa juga menyesatkan manusia, saudara-saudara. Ya. Makanya kemarin kita bicara tentang bagaimana kita menjaga mulut dan menjaga hati kita. Kenapa kita perlu menjaga mulut dan menjaga hati kita? Karena saudara-saudara tahu tempat mujizat itu ada di mana? Tempat mujizat itu ada di dalam mulut dan di dalam hati kita, saudara. Ya, kemarin saya sudah bahas itu. Makanya kita perlu menjaga ini. Supaya apa? Supaya Tuhan bertakhta di atas puji-pujian yang kita nyanyikan, dan Tuhan bergerak di dalam setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan, saudara. Ya, ada kuasa. Jadi karena itu mengatasi rasa takut ini perlu kita lihat cara-cara sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Nah, untuk itu kita akan lihat kebenaran hal ini dapat kita baca di dalam Yohanes pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Saudaraku, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang tahu mengatasi perasaan takut itu, saudaraku. Perasaan takut jangan dibiarkan berkecamuk dalam kehidupan saudara. Alkitab tadi berkata, orang yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna kalau masih ada rasa takut? Karena orang yang takut ini, saudaraku, seringkali membuat dia tidak bisa tenang, membuat dia itu kehilangan kendali, membuat dia kehilangan damai sejahtera. Dan ujung-ujungnya kalau orang sakit menyebabkan sistem imun tidak bekerja dengan baik, sistem pertahanan tubuh, saudaraku ya, di dalam antibodi manusia dalam tubuh manusia ini tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena ada rasa takut yang menguasai kehidupannya. Sebab itu hari ini Tuhan ingin saudara dan saya hidup tanpa takut ya. Orang yang takut tidak bisa tenang di dalam hidupnya.
Kalau orang hidup dalam takut, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan mujizat. Karena dia sedang membatasi Tuhan, kuasa Tuhan dengan rasa takut itu. Nah, karena itu penting Bapak Ibu. Makanya ibadah-ibadah setiap hari ini, baik pagi maupun malam, supaya saudara-saudara mengisi bejana hati saudara, bejana hidup saudara, bejana roh saudara dengan firman Tuhan. Supaya apa? Ketika ketakutan datang, nah firman itu, dia sudah mentekel, firman itu sudah bisa mengatasi perasaan takut. Ya, perasaan takut tidak pernah bisa hilang dalam hidup kita kalau kita selamanya hati kita biarkan kosong tanpa firman. Orang yang hidup tanpa firman, suatu yang kasih Tuhan, dia tidak mempunyai kekuatan untuk bisa menolak rasa takut itu. Tapi kalau orang dia takut, dia ingat firman Tuhan, dia tidak akan takut lagi. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan pelajari ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang tahu atasi perasaan takut itu. Dan kita akan lihat siapakah dia orangnya. Yang pertama, soal kita pelajari, dia adalah orang yang menguatkan hatinya dulu. Ya, kenapa hatinya dikuatkan? Karena terkadang hati kita bisa lemah oleh karena perasaan-perasaan itu. Dia perlu menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Bila dia dibawa orang untuk apa? Diadili. Nah, ini memang sesuatu yang benar-benar tidak menyenangkan ya. Kalau ada orang tiba-tiba dibawa, kemudian di tempat itu dia diadili. Waduh, itu sesuatu dia merasa seperti seolah-olah dia terintimidasi suatu. Seolah-olah dia merasa benar-benar tidak berdaya di situ. Nah, untuk itu dia perlu menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Bila dia nanti dibawa untuk diadili. Contohnya siapa? Kita lihat orang buta yang baru saja disembuhkan Yesus ini. Dan ini menjadi sesuatu yang kontroversial, heboh sekali. Jadi menimbulkan sebuah pertentangan dari orang-orang Yahudi, apalagi yang Yesus lakukan itu pas persis hari Sabat, itu tambah masalah. Mari kita lihat ya, Yohanes 9 ayat 13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Saudara-saudara bisa melihat ada masalah di sini. Ada ya, masalah di mana? Pertama, orang yang baru saja buta itu sudah menyebabkan sesuatu yang menimbulkan konflik di sini. Antara ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Itu masalah di situ. Lalu yang kedua, masalah berikutnya khusus bagi orang buta ini, dia dibawa kepada orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang benar-benar dikuasai oleh roh agamawi. Yang sukanya menghakimi, sukanya untuk suatu membuat seseorang itu tertekan sekali. Karena orang Farisi mereka punya pengaruh yang begitu besar di dalam masyarakat Yahudi ya. Yang lalu saya sudah jelaskan orang Farisi ini mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sebuah masyarakat Yahudi, saudaraku. Jadi orang-orang Farisi ini mereka tidak suka, tidak senang dengan Yesus. Apalagi Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, hari kudusnya Tuhan, hari perhentian, di mana orang Yahudi kuduskan hari itu untuk beribadah. Nah, hari itu tidak boleh orang melakukan apapun. Namun di situ Yesus menyembuhkan orang, termasuk orang buta ini, di hari Sabat lagi. Ini jadi masalah, saudaraku. Nah, saudara, yang paling tertekan di sini adalah orang buta ini, saudaraku. Tapi saya percaya orang buta ini, dia sudah alami mujizat Tuhan. Dan waktu dia harus diadili, diminta keterangan dia bagaimana dia bisa disembuhkan. Nah, dia perlu menguatkan hatinya. Terkadang orang menjadi lemah hatinya, saudaraku, ketika dia mengalami suatu intimidasi, mengalami suatu dakwahan, tuduhan, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, saudaraku. Ini bagi orang buta ini, saudaraku. Nah, kita pun juga sering begitu, saudaraku. Ketika engkau mengalami persoalan dalam hidup ini, engkau mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini, engkau merasa terintimidasi, maka yang pertama yang Tuhan mau, saudaraku, untuk mengatasi rasa takut ini, yang pertama-tama Tuhan mau engkau menguatkan hatimu dulu, ya. Menguatkan hati di hadapan Tuhan itu penting. Caranya bagaimana engkau menguatkan hati? Engkau datang kepada Tuhan, engkau buka hatimu, bilang, Tuhan, mari penuhi hatiku dengan firman-Mu, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, supaya aku yang lemah ini tidak lemah lagi, aku yang susah ini tidak susah lagi, aku yang tertekan ini tidak tertekan lagi, aku beroleh kelegaan.
Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku memberi kepadamu kelegaan. Kapan kelegaan diberikan kepada seseorang? Tatkala dia mengerti bahwa Yesus adalah sumber kekuatan, sumber jawaban, dan dia datang pada Yesus, dia mendapatkan kelegaan. Mengapa banyak orang stres dalam hidup ini, mengalami depresi, mengalami frustrasi dalam kehidupan ini? Karena apa? Mereka menghadapi masalah, persoalan, beban berat, penderitaan, mereka nggak kuat, saudaraku. Itulah sebabnya mereka menjadi orang yang stres dan tertekan. Oleh karena apa? Ketika dia atasi dengan cara dia tidak datang pada Yesus, dia pikir bahwa dia pasti bisa. Ternyata dia gagal, saudaraku. Dan akibatnya seperti itu. Nah, hari ini kita semua memiliki cara yang terbaik, saudaraku. Kita sudah datang pada Tuhan ya di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Firman yang kita dengar itu bisa menguatkan kita, bisa menghibur kita, bisa menuntun kita ke jalan-jalan yang benar. Supaya ketika kita mengalami masalah, persoalan, tekanan hidup, beban, penderitaan ini, kita tidak gampang susah, tidak gampang stres. Amin. Mungkin kita bisa susah tapi sesaat, tapi kita bangkit lagi, saudaraku. Menjadi umat yang berkemenangan. Haleluya. Ini yang pertama, saudaraku, ya. Jadi cara atasi rasa takut yang pertama yaitu perlu menguatkan hati. Saudara, firman Tuhan berpesan kepada Yosua, seorang pemimpin yang masih muda, menggantikan Musa, hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat spektakuler, saudaraku. Dan Yosua yang masih muda, dia harus ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, kuatkan, teguhkanlah hatimu, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam Amsal pasal 24 berkata, jika kau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi saudara, hatimu harus dijaga dengan baik. Supaya kau bisa menjaga hatimu dengan baik, supaya hatimu tidak lemah, tidak tawar hati, maka kau perlu mengisi itu dengan firman Tuhan, mengisi itu dengan Roh Kudus. Baru disitulah engkau menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh menghadapi setiap persoalan. Katakan amin. Berapa banyak saudara mengerti rahasia ini? Bahwa dalam Yesus ada pengharapan. Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Haleluya. Alkitab berkata di dalam kisah hidup Daud, ketika Daud dan orang-orangnya, saudaraku, mereka pulang, mereka temukan kota mereka Siklak sudah terbakar. Bahkan istri dan anak-anak mereka sudah ditawan oleh musuh dan mereka harta benda dijara dan mereka dibawa pergi, saudaraku, ke negeri musuh. Dalam perjalanan itu, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Alkitab berkata Daud menguatkan hatinya, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Memang dia sempat mau diancam oleh orang-orangnya, anak buahnya, dia diancam oleh orang-orang yang mengikuti dia. Saudara, mereka sudah dalam keadaan susah, dalam keadaan benar-benar. Mereka lihat kota mereka Siklak sudah terbakar. Mereka mengancam hendak melempari Daud dengan batu. Dan Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan ketika dia datang pada Tuhan, dia tanya Tuhan. Dan Tuhan bilang, kejar musuh itu. Dan dia bersama dengan rombongannya, pasukannya pergi mengejar musuh dan mereka bisa mengalahkan musuh. Dan istri, anak-anak mereka bisa dilepaskan, saudaraku, dan harta benda mereka bisa dikembalikan, saudaraku, ya. Yang tadinya sudah dirampas, dikembalikan lagi. Saudara, rahasianya apa? Daud menguatkan hatinya. Itu penting. Hati saudara harus dikuatkan. Ya, coba periksa hari ini. Apakah hati saudara sedang takut? Apakah hati saudara sedang dalam keadaan bimbang, dalam keadaan mengalami keraguan atau mengalami keadaan yang lemah? Minta supaya Tuhan kuatkan hatimu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Amin. Hanya dengan firman dan Roh Kudus engkau bisa dikuatkan melalui apa? Ibadah-ibadah seperti ini. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Cara atasi rasa takut. Yang kedua itu adalah siapa orang yang mengatasi rasa takut ini. Yang kedua, dia adalah orang yang menyadari bagaimana bahwa peristiwa yang terjadi itu merupakan rencana Tuhan baginya. Nah, kita lihat apa peristiwa yang terjadi dan itu merupakan rencana Tuhan. Lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 14. Hari itu mau ngaduk tanah dan adalah hari Sabat. Nah, saudara lihat ada masalah di sini? Jawabannya pasti, ya, ada masalah. Nanti saudara lihat masalahnya di mana. Dikatakan dalam ayat ini, Yohanes 9 ayat 14. Adapun waktu Yesus mengaduk tanah dan mengoleskan
mata orang itu, itu kapan? Pada hari apa? Adalah pada hari Sabat. Nah, ini masalah ada di sini, saudaraku. Tapi lihat, Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa mengatasi rasa takut itu yang kedua siapa? Yang kedua, dia adalah orang yang menyadari. Dia menyadari bagaimana bahwa peristiwa yang terjadi itu merupakan rencana Tuhan baginya. Saudara kasih Tuhan, jadi Yesus bukannya sengaja, saudaraku. Tapi saya tahu ini adalah rencana Tuhan yang indah bagi si orang buta ini yang sudah disembuhkan Tuhan itu. Walaupun itu menimbulkan sesuatu yang kontroversial, saudaraku ya. Tapi saudara percayalah bahwa setiap peristiwa yang terjadi itu, yang engkau dan saya alami seperti orang buta ini alami, saudaraku, itu merupakan rencana Tuhan. Dan saya percaya rencana Tuhan itu adalah rencana yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan, ya, untuk kebaikan kita semua, bukan untuk kecelakaan kita, tapi untuk kebaikan kita, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, jadi pastikan hari ini untuk saudara bisa mengatasi rasa takut. Yang kedua, engkau perlu sadar dulu, menyadari bahwa setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya itu merupakan rencana Tuhan. Apakah Tuhan izinkan saudara dalam suatu situasi yang tidak menyenangkan, satu situasi yang seolah-olah engkau merasa keadaannya ini tidak baik, keadaannya ini tidak menyenangkan, tapi semua itu ada rencana Tuhan. Ya, di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, dalam keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, dalam segala sendi-sendi kehidupan ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah, saudaraku. Tuhan mampu mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik, sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena saya percaya rencana Tuhan itu adalah rancangan bukan kecelakaan, tapi mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita sekalian. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, cara mengatasi rasa takut ini dan siapakah orang yang tahu mengatasi rasa takut. Yang ketiga, saudaraku, dia adalah orang yang menyatakan. Dia menyatakan apa, saudaraku? Dia menyatakan kebenaran, ya. Kebenaran tentang kesaksian dia yang telah mendapatkan mujizat. Jadi si orang buta ini harus bersaksi. Dia harus cerita dengan sebenarnya bahwa dia telah disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Dia menyebutkan di situ adalah Yesus. Ya, mari kita lihat Yohanes 9 ayat 15. Ya, karena itu orangnya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku dapat melihat. Amin. Perhatikan baik-baik ayat ini, Yohanes 9 ayat 15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya. Jadi mereka ini tidak puas, saudaraku. Mereka kejar terus, saudaraku ya. Mereka pun bertanya kepadanya, kepada orang buta itu, bagaimana matanya menjadi melek? Apa yang terjadi? Jawabnya, siapa yang menjawab? Orang buta yang sudah disembuhkan Tuhan. Ia, itu Yesus ya. Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, ya, membasuh diri di dalam kolam Siloam ya. Yang kemarin kita sudah pelajari, Siloam itu artinya yang diutus. Dan sekarang apa? Aku dapat melihat. Jadi cara mengatasi rasa takut yang ketiga, maka Tuhan ingin saudara saya, kita perlu menyatakan kebenaran, ya, menyatakan kebenaran tentang kesaksian saudara saya seperti orang buta ini yang telah mendapat mujizat itu satu. Jadi lewat kesaksian kita dalam kitab Wahyu berkata, yang pertama saudara kasih Tuhan ya, kita bisa membungkam musuh dan pendendam itu ya, dan kita bisa mengalahkan setan saudaraku. Kesaksian itu memang penting ya saudaraku. Nah makanya dalam ibadah-ibadah kita, baik ibadah pagi maupun ibadah malam, saudara bisa memberikan kesaksian. Tentu kesaksian itu bisa saudara sampaikan nanti setelah firman Tuhan ya. Ada ruang kesaksian, ya kesaksiannya kalau panjang bisa dibikin beberapa bagian ya. Mungkin hari ini kesaksian yang pertama, nanti yang berikut disambung untuk seri berikutnya ya saudaraku, supaya kita bisa menggunakan waktu-waktu kita dengan baik. Amin. Nah, mari kita akan lihat apa hasilnya bagi orang yang tahu mengatasi rasa takut ini. Kita lihat hasil yang pertama, saudaraku.
Orang percaya pada firman Tuhan, ya, dia dapat kekuatan. Kapan dia mendapat kekuatan? Saat dia menghadapi apa, selaku penentangnya. Siapa menjadi penentang dia? Yaitu orang-orang Farisi ini, ya. Dan disinilah Tuhan kasih dia kekuatan sehingga apa? Dia tidak sampai susah, dia tidak sampai stres, dia santai saja, selaku, ya. Kita lihat dalam Yohanes 9 ayat 13. Ya, lalu mereka membawa orang yang tadinya Ya, saya akan coba ulangi, ya. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada siapa? Orang-orang Farisi. Kalau saudara baca kisah ini, apakah orang Farisi itu, orang buta ini dia menangis, dia merasa tertekan, stres? Tidak, saudaraku. Dia merasa dalam keadaan hati yang tenang, damai, sukacita, saudaraku, meskipun dia diintimidasi. Tapi saya percaya di sinilah, saudaraku, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mendapat kekuatan, ya. Dia mendapat kekuatan saat dia menghadapi penentangnya. Nah, hari ini saya percaya bahwa semua kita orang percaya kalau kita taat akan firman Tuhan, meskipun suatu hari kita diadili, didakwa macam-macam, saudaraku, Tuhan memberikan kita kekuatan, ya. Yesus berkata, pada waktu kamu diadili di hadapan orang, jangan kamu takut apa yang harus kamu katakan. Karena pada waktu itulah Tuhan sedang menaruh kata-katanya di dalam mulut kita, saudaraku. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ya, beberapa puluh tahun yang lalu, pada waktu kami masih usia-usia remaja, saudaraku, ya. Dan saat itu kami begitu cinta Tuhan, kami mengadakan doa keliling, saudaraku. Pada waktu kami doa keliling, kami tidak naik mobil karena memang situasi tidak memungkinkan untuk kami naik kendaraan, itu ya. Sehingga kami jalan, saudaraku. Kami jalan di suatu tempat, ya, saudara-saudaraku. Dan pada saat itu memang karena situasi sudah mulai malam, saudaraku, dan kami dicurigai, ya, apalagi ini orang-orang di daerah itu, saudara yang kasih Tuhannya, bukan tempat tinggal kami. Kami memang datang ke lokasi itu, kami berdoa, saudaraku. Dan saya sebarkan anak buah, kita berdoa di situ, saudaraku. Dan akhirnya kami ini dikumpulkan, kami ditangkap, dan kami diadili. Ini mereka mencurigai bahwa ini mungkin ada sesuatu yang tidak menyenangkan, saudaraku. Sehingga mereka mencurigakan. Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya kami dilaporkan di kelurahan, kami dibawa ke kelurahan, kami menjelaskan bahwa kami datang, kami berdoa supaya lingkungan ini bisa aman dari pengaruh-pengaruh minuman keras, karena miras memang itu begitu kuat, dan juga dari roh perjudian, orang main judi segala macam, kami doakan di situ. Saudara kasih Tuhan, tidak sampai di kantor kelurahan, kami pun dibawa ke Koramil, saudaraku, ya, di lokasi wilayah itu, dibawa ke kantor tentara di sana, kami juga diadili, kami ditanya macam-macam dan kami menjawab, saudaraku. Tidak sampai kami stres, kami depresi, namun Tuhan kasih kami kekuatan. Tapi saya lihat hasil dari apa yang kami lakukan beberapa puluh tahun yang lalu, puji Tuhan, saudaraku. Jiwa-jiwa yang kami doakan di situ, saudara, Tuhan mulai tangkap mereka satu persatu. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, saya mendengar bahwa sekarang ini mereka cinta Tuhan, saudaraku, ya. Mereka mulai tinggalkan kehidupan mereka yang lama, yang suka minum mabuk, main judi, sekarang mereka ikut Tuhan. Bahkan mereka aktif yang melayani Tuhan. Saya bersyukur sekali, saudaraku. Itulah kuasa doa orang percaya bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ya, saudaraku, jadi percaya bahwa Tuhan Immanuel menyertai kita. Dia memberi kita kekuatan saat kita menghadapi penentang-penentang ini. Saudaraku, padahal yang menentang ini bukan juga orang-orang di luar iman Kristen, saudara-saudara seiman sendiri, saudaraku. Bahkan teman-teman saya beberapa tahun yang lalu ketika mereka mengadakan penginjilan ke suatu kampung, saudaraku, itu dalam sebuah kebaktian, tiba-tiba ada orang tidak senang dengan pelayanan mereka dan mereka masuk ke dalam rumah yang sedang diadakan kebaktian, dan mereka matikan lampu, memang sengaja lampu dimatikan sehingga suasananya gelap, supaya mereka bisa menghajar teman-teman saya ini, digebuki suatu. Dan supaya orang tidak tahu siapa yang menghajar, itu memang maksud mereka begitu, ya, disengaja. Tapi tahukah saudara, orang yang mematikan lampu itu dan lampu padam sehingga
Akibatnya mereka masuk, beberapa orang masuk dan menghajar teman-teman saya ini, sehingga mereka babak belur, saudaraku. Namun, saudara terkasih dalam Tuhan, menurut kesaksian orang yang lagi putar lampu di atas plafon itu, ketika dia naik memanjat pohon kelapa, dia mau putar buah kelapa, tahu-tahu dia jatuh dari atas pohon kelapa dan dia meninggal, saudara. Ya, ini mengerikan sekali. Dan kesaksian kami juga, saudara-saudara, orang-orang yang menentang kami, saudaraku, itu Tuhan berurusan dengan mereka, saudara. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di wilayah di mana gereja kami ini berada, saudaraku. Akhirnya dia meninggal. Saudara kasih Tuhan, pada waktu saya pulang dari Surabaya, ketika sampai di dekat lokasi gereja, saya lihat mereka lagi pasang terop di situ. Saya tanya, ada acara apa ini? Mereka bilang, bapaknya meninggal. Oh, saya teringat beliau beberapa waktu yang lalu sebelum dia meninggal, saya lihat mukanya itu dalam keadaan kurang sehat, saudaraku, ya, pucat. Dan ternyata waktunya dia meninggal. Ada satu lagi, satu tokoh lagi, ya, seorang pemuda yang menentang kami juga, saudaraku. Untung dia sadar, ya, dia sadar dan sekarang dia malah menjadi sahabat kami, saudaraku, ya. Mereka tidak suka gereja ada di sini. Saudara kasih Tuhan, bahkan itu saudara-saudara yang tidak seiman dengan kami, ya. Yang satu ini tokoh agama, katakanlah dia seorang kiai, ya, dia punya pondok di situ. Tapi Tuhan berurusan dengan mereka, saudaraku. Juga di dalam pelayanan, saudaraku, teman-teman yang agak nyinyir, yang agak usil, saudaraku, kami hanya doa saja kepada Tuhan. Dan Tuhan berurusan dengan mereka, saudaraku. Akhirnya saya masih ingat ada seorang rekan, saudaraku, ya, ini suka menentang. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, setiap kali kami mengadakan acara tahunan, saudara kasih Tuhan, dia ditunjuk oleh panitia untuk menjadi ketua panitia Natal. Dia sakit, saudara-saudaraku, ya, sehingga itu satu pukulan bagi dia. Dan pada waktu dia masuk rumah sakit, dan saya datang ke rumah sakit tersebut, saya datang dan saya doakan dia, dia menangis. Dia minta ampun, dia minta maaf, dan saya bilang, sudah tidak apa-apa, saya sudah memaafkan kamu. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian dia meninggal. Nah, saya lihat di sini bahwa saudara kasih Tuhan, bahwa di dalam diri orang percaya yang benar-benar cinta Tuhan itu ada pengurapan. Dan Alkitab berkata, jangan mengusik-usik orang yang diurapi Tuhan. Itu sangat berbahaya, saudaraku, ya. Seperti Daud, saudaraku. Dia sadar bahwa dia diurapi Tuhan, Saul juga diurapi Tuhan. Nah, pada waktu itu Saul diurapi Tuhan ini, Saul karena seorang kasih Tuhan, dia tidak berhati-hati dan dia akhirnya melanggar sedikit perintah Tuhan sehingga Tuhan menolak Saul menjadi raja dan Tuhan angkat Daud. Nah, Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Dan kita tahu sama-sama Daud beberapa kali mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena apa? Dia sadar bahwa Saul ini juga diurapi Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan begitu berkenan memberkati Daud, saudaraku. Ya, saudara kasih Tuhan, bahkan ketika anak buahnya, ketika dia lihat Saul dalam keadaan sudah tidak bisa tertolong lagi, dan akhirnya dia langsung membunuh Saul, saudaraku. Daud marah sekali kepada anak buahnya itu yang membunuh Saul, saudaraku, karena dia tahu Saul ini juga orang yang diurapi Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari kehidupan Daud, ya. Walaupun dia diurapi, tapi dia tidak mau mengusik orang yang diurapi juga, saudaraku. Nah, kita lihat hasil yang kedua ini luar biasa, saudaraku. Untuk orang yang tahu atasi rasa takut ini, saudara, hasilnya apa? Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia melihat bahwa Tuhan memberikan solusi. Solusi di mana? Di hari Sabat itu, ya. Hari Sabat itu hari yang benar-benar sakral bagi orang Yahudi. Tapi Tuhan selalu memberikan dia solusi. Ya, kita lihat dalam Yohanes 9 ayat 14. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan di Sabat. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu pada hari apa, saudara? Itu adalah hari Sabat. Nah, hari Sabat ini benar-benar hari yang dikhususkan untuk beribadat. Tidak boleh lakukan apapun. Namun Yesus justru melakukan perbuatan baik, yaitu menyembuhkan orang yang buta ini. Saudara kasih Tuhan, tapi saya percaya setiap masalah yang muncul pasti ada solusinya, ya. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, dia selalu melihat Tuhan memberikan solusi. Katakan solusi. Ada jalan keluar.
di hari Sabat itu, saudaraku ya. Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Farisi ini, kalau seorang di antara kamu yang punya lembu atau keledai ataupun domba yang jatuh ke jurang pada hari Sabat, masakan kamu tidak mau menolongnya? Masakan kamu tidak mau menyelamatkannya? Jawabannya apa? Pasti mau, tidak membiarkan ya lembu atau domba atau keledai itu jatuh di dalam jurang. Pasti pemiliknya itu dia mau tolong, dia mau angkat. Demikian juga dengan manusia, saudaraku. Orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan masalah, dalam keadaan sakit. Yesus pun adalah pemilik jiwa mereka. Dia begitu mengasihi mereka, punya belas kasihan, dan dia menyembuhkan. Meskipun hal ini tidak dipahami dengan baik oleh orang-orang Farisi, ya, mereka malah marah, mereka menentang saudaraku. Namun saya percaya di sini Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi semua orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Katakan amin. Kita lihat yang terakhir, saudaraku. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah menerima mujizat, sehingga dia yang buta dapat melihat lagi. Amin. Mari kita lihat ya, dalam Yohanes 9 ayat yang ke-15. Nah itu orang-orang Farisi pun bertanya, bagaimana menjadi melek? Ya, bukan tanah pada mataku, aku maka dapat. Amin. Jawabnya, jawab orang buta yang baru dapat melihat itu. Jawabnya, ia menjawab ya pertanyaan orang-orang Farisi. Ia, yaitu Yesus, mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku di mana? Di kolam Siloam, yang artinya utusan itu. Dan sekarang aku dapat melihat. Wow, luar biasa. Jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan menjawab kebutuhan orang buta. Ya, di ayat-ayat sebelumnya, kemarin kita sudah bahas ya, dalam ayat yang pertama ketika Yesus lewat, dia melihat orang buta. Artinya Yesus melihat kebutuhan orang buta. Kebutuhan orang buta itu adalah supaya dia dapat melihat ya. Kebutuhan orang lapar supaya dia dapat makanan, diberi makan supaya dia kenyang. Kebutuhan orang berdosa supaya dia dapat pengampunan dan dia mendapatkan keselamatan. Semua kita ini punya kebutuhan. Dan Tuhan melihat semua kebutuhan kita ya. Karena itu Bapak Ibu, di saat engkau takut, saudaraku, engkau butuh Tuhan untuk memberikan apa, saudara-saudaraku? Sebuah jawaban. Seperti orang buta ini, saudaraku, dia menerima mujizat sehingga dia dapat melihat. Nah, hari ini pun saudara saya membutuhkan Tuhan yang menolong kita semua, saudara, pada saat kita dalam persoalan ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua di pagi ini. Dan mari sama-sama kita akan satu dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Indriani dari Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Ajarkan kami untuk menguatkan hati Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi dalam masalah kami Tuhan, satu persatu Tuhan, yang ikut Zoom Tuhan. Setiap kami mempunyai masalah berbeda, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menguatkan hati, kita berserah kepada Engkau Tuhan, kami pasti akan menerima mujizat daripada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, kami semua yang ikut Zoom Tuhan, jauhkan dari segala pencobaan Tuhan, dan percaya Tuhan, Tuhan selalu menolong, dan Tuhan selalu memberkati semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Juga Kau berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk mewartakan kerendahan-Mu, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik Tuhan, sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Indriani untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan ya dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Indriani. Kembali kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih Pak John.
Amin. Kami sangat berterima kasih pada Ibu Beli dan Ibu Indriani yang telah membawakan doa firman Tuhan dan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, salam semuanya. Ya, Selamat shalom. pagi. Sekarang kita akan menaikkan doa profetik. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya. Terima kasih Pak John. Yes. Amin. Ya. Terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Silakan Ibu Joyce.
Baik, bisa dibuka Bu Joyce. Ya. Ya, agak terganggu tadi. Ya, terima kasih Ibu Rosalin yang sudah memberitahukan bahwa kami untuk tugas membaca pengumuman Gereja CLCC. Pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan merupakan kolekte perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening IFO Gereja CLCC 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Net. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi, subuh, dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Net. Info penting spesial Happy Birthday bulan Juni 2023. Bapak Pendeta John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari bagian. Tanggal 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Attorney Wijaya, putra dari Bapak Pendeta John Sarbuna MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiowati dari Kediri. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Sien Liang dari Surabaya. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Normalin Dewi Wijayanti, istri Bapak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya. Siapa lagi menyusul HUT, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Joyce Putirai dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Joyce. Ya, terima kasih Pak John.
Saya kembalikan ke Ibu Rosalin. Ya, terima kasih pada Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelumnya juga kami akan kembalikan kepada Bapak Yanto sebagai koordinator yang akan menyampaikan beberapa hal. Silakan Bapak Yanto. Iya. Dengar Bu Rosalin? Dengar? Ya, dengar. Iya. Maaf, memang tadi kok gangguan terus punya saya ini. Ya, terima kasih. Salam semuanya. Terima kasih kepada Bu Rosalin yang memimpin ibadah pada hari ini sebagai host. Ya, Tuhan selalu memberi berkat kepada keluarga besar daripada Ibu Rosalin. Kita dukung dengan doa. Dan terima kasih kepada Opa. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Joyce Putirai, juga terima kasih. Tuhan memberkati. Dan kepada yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih Bu Indriani. Lama nggak jumpa ya. Terima kasih. Tuhan memberkati, luar biasa. Bu Eli, terima kasih Bu Eli, kelihatan pakai baju batik ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bu Sinta tadi kelihatan, Bu Sinta tadi ya. Terima kasih Bu Sinta. Termasuk ini kelihatan juga, tapi belum dibuka kameranya ya. Bu Lea, terima kasih Bu Lea. Iya, ini dia Bu Lea. Terima kasih Bu Lea. Kelihatan giginya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan tak lupa juga, tidak kalah pentingnya, Bapak kita yang setia, yaitu Bapak Pendeta John Carbunan, yang telah memberikan siraman rohani pada kita, di mana tadi dikatakan yaitu takut. Ya, memang semua mengalami yang namanya takut. Tetapi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Itu akan ditunjukkan kepada kita sekalian ya. Di situ jelas sekali bahwa kita harus takut kepada Tuhan. Demikian ya Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang hadir pada hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu ada di dalam gereja CLCC. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Rosalin dari Jerman. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Yanto. Sebagai koordinator yang pakai Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh gembala kita. Silakan Bapak John. Praise the Lord. Oke, Ibu Weli sudah mengirimkan permohonan doa. Silakan siapa lagi yang akan mengirimkan permohonan doa. Dan nanti Ibu Lia akan menaikkan satu pujiannya bagi Tuhan. Oh ya. Ya, silakan Bu Lia. Ya, terima kasih Pastor. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Karena kita percaya Tuhan Allah kita sanggup. Tuhan kita, Yesus memberikan kita kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pastor Umaros, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Lea, lagu yang indah sekali, dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak John. Silakan Bapak John. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian kita satu dalam doa ya. Haleluya. Tuhan, kami pagi ini berdoa untuk permohonan Ibu Weli Hukubun untuk pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Pak Wahyu Hukubun dan oh Tuhan Ibu Sinta untuk proyek mereka di Wamena, kami doakan supaya Tuhan lancarkan semuanya. Untuk pembayaran semua bisa berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Untuk juga akan maju ke Dewan Legislatif, Tuhan yang mengatur semuanya. Di dalam nama Yesus kami percaya, Tuhan punya rencana besar atas keluarga Ibu Weli Hukubun. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang menaruh iman, pengharapan, dan kasih-Nya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk juga cucu Aldo, yang juga untuk pemeriksaan administrasi. Tuhan kami doakan supaya hari ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya cucu Aldo ini dapat diterima menjadi seorang anggota polisi. Terjadilah di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Weli Hukubun sendiri, Tuhan sembuhkan engkau, Tuhan beri engkau kekuatan, Tuhan beri engkau panjang umur, Tuhan beri engkau perlindungan, Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau hari ini, dan Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Untuk pergumulan cucu-cucu yang lain, baik itu anak Kasih dan juga Arsenio, Tuhan sembuhkan, Tuhan lindungi mereka. Untuk anak Arsenio, Kau berbicara dengan jelas, dengan lancar, di dalam nama Yesus. Kami doakan juga saat ini juga untuk putrinya Bapak Bruri, Ibu Rosalin, juga untuk Ibu Sandra bisa bicara dengan lancar, berkomunikasi dengan baik di dalam nama Yesus. Berkati Pak Bruri, Ibu Rosalin di Jerman di dalam nama Yesus. Berikan panjang umur, berikan kekuatan, berikan perlindungan, berikan kesehatan terbaik dalam nama Yesus. Untuk bulan depan, Ibu Rosalin akan bertemu dengan dokter untuk menangani kesehatannya. Kami doakan Tuhan urapi dokter tersebut, sehingga dengan hikmat akal budi dapat menolong Ibu Rosalin di dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini juga oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan Tuhan. Seperti Tuhan telah kami percaya kuasa Tuhan sudah dinyatakan, karena kami yakin ada mujizat di dalam mulut orang percaya dan di dalam hati orang percaya yang tidak yang terus memperkatakan janji firman. Terjadilah mujizat atas tubuhmu, karena tubuhmu adalah baik. Berkati oh Tuhan anaknya, baik Pak Soni keluarga, Bu Sherry keluarga, Bu Sarah keluarga. Berkati mereka, pekerjaan mereka, studi anak-anaknya. Berkati semuanya. Untuk rencana kedatangan ke Indonesia, Tuhan tolong, Tuhan atur semuanya dengan baik. Dan semua biaya-biaya yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan sudah sediakan. Untuk semua tagihan-tagihan yang belum terbayarkan kepada Pak Bruni dan Bu Rosalin, kami doakan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan perlancar semuanya, sehingga urusan keuangan semua itu bisa kembali Tuhan berjalan lancar dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih, jangan takut. Tuhan akan membukakan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu keuangan bagimu. Tuhan akan memberikan keajaiban-keajaiban, bahkan ada mujizat keuangan di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami doakan juga untuk permohonan Pak Yanto pada pagi hari ini. Kami doakan ya Tuhan, mau ikut retreat di daerah Sumber Awan. Kami doakan supaya Tuhan berikan cuaca yang baik, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati
Pak Yanto dan keluarga yang ada di Lawang, yang sudah mengkoordinir ibadah pagi ini, berikan mereka Tuhan kecukupan, berkati bisnis, pekerjaan mereka, tambahkan order, omset, supaya hidup mereka terus menyenangkan hati Tuhan, bukan cuma berkecukupan, tapi berkelimpahan dan menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk Juna, supaya tidak mengalami kelemahan tubuh, tapi tubuhnya sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan untuk Ibu Joyce Putirai di dalam nama Yesus. Engkau ada di tangan Tuhan. Engkau ada di dalam hati Tuhan. Engkau ada di dalam pikiran Tuhan. Engkau ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Kuatkan hatimu, jangan takut, jangan susah. Berharap, berserah, mengandalkan Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberi engkau pertolongan di dalam nama Yesus. Jangan takut. Hari ini Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Kemenangan, ada kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Engkau melewati setiap persoalanmu satu persatu dengan baik. Bahkan badai hidupmu akan berlalu satu persatu. Apa yang sudah engkau doakan, Tuhan sudah mendengar. Setiap derai air matamu sudah Tuhan tampung dalam kirbatnya. Dan Tuhan sedang mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Bahkan Tuhan mengubah itu menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah. Karena itu jaga hatimu, jaga perkataan-perkataanmu supaya engkau terus berkata-kata yang positif. Karena perkataanmu dan hatimu menentukan apa yang engkau dapatkan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, mantapkan hatimu hari ini. Bahwa bersama dengan Tuhan, segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Tuhan berkati pekerjaan suaminya, untuk Tuhan yang ada di Banjarmasin, supaya Tuhan tolong, semua order omset itu bisa bertambah-tambah dengan baik. Semua anak mantu cucu, Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan. Bahkan juga untuk anak Wawan, kami tahu Tuhan, engkau berikan dia hati yang baru, roh yang baru, yaitu hati yang taat. Juga untuk istrinya, menantu Bu Joyce, Tuhan jamah, supaya sehingga ada pemulihan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami percaya Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam nama Yesus, Tuhan bukakan akan pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, di saat semuanya hidup rukun saling mengasihi. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Indriani, dalam nama Yesus, Tuhan akan menyelesaikan segala persoalanmu, untuk apa yang sudah engkau doakan. Tuhan sudah beri engkau pertolongan di hari ini. Tuhan sudah sembuhkan engkau. Tuhan sudah sembuhkan Male. Tuhan juga sudah sembuhkan calon menantumu, Christian. Tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Tuhan sudah menolong dia, sehingga dia disembuhkan Tuhan. Rencana pernikahan putrinya Feli, untuk tahun depan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk Riko juga, Tuhan kembalikan dia ke jalan yang benar. Pada saat dia sudah, Tuhan melangkah, Tuhan Yesus berpindah kepada keyakinan, tapi kami yakin doa seorang ibu kepada anaknya, Tuhan mendengar, dan kami percaya Tuhan sembuhkan Riko juga, dan Tuhan selamatkan dia bersama istri dan anaknya. Kami doakan juga untuk Ricky yang istrinya akan melahirkan, kami percaya dia melahirkan dengan baik, tidak ada hal yang menakutkan, semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan juga untuk Ita yang ada di Blitar, menolong dia untuk perluasan toko. Tuhan berikan dia, Tuhan, kekuatan untuk tempat yang mereka butuhkan, memberikan yang terbaik dalam nama Yesus. Untuk Bu Lea, dalam nama Yesus, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu, dan akan ada lagi mujizat-mujizat ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Teruslah bernyanyi bagi Tuhan, senangkan hati Tuhan, karena di dalam mulut dan di dalam hatimu itulah adalah tempat mujizat Tuhan akan terus dinyatakan, akan terus dilakukan. Tuhan akan berbuat sesuatu yang belum pernah kau lihat, yang belum pernah kau dengar, yang belum pernah timbul dalam hatimu. Dalam nama Yesus, Tuhan pegang engkau di dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau di tangan Tuhan, engkau aman. Jangan takut. Serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia memelihara engkau. Tidak untuk seterusnya dan selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Teruslah melayani Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Tuhan sudah merancang masa depan yang penuh harapan bagimu. Lupakan apa yang lalu dan pandang terus ke depan. Pandang Yesus, dan hatimu akan terhibur, hatimu akan kuat, hatimu akan berglori. Terima kasih, kami serahkan Bu Lea bersama dengan putranya Michael. Tuhan cukupi segala kebutuhan mereka, dan Yehova Dire hari ini sudah membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Akan beberapa orang akan dipersiapkan Tuhan untuk menolong engkau menjadi orang-orang yang akan mensupport engkau. Jangan takut, Tuhan mendengar doamu. Tetap mantapkan hatimu, kuatkan hatimu. Bersama dengan Tuhan, mujizat keajaiban selalu ada bagimu. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk Ibu Sinta dan semua anak-anak, memberkati Yohan C.D. James. Kami percaya juga untuk ya Tuhan,
Oh Tuhan, urusan-urusan sepanjang hari ini Tuhan yang akan menolong, dan kami percaya Tuhan sudah sembuhkan Bu Sinta, Tuhan sudah sembuhkan mamanya, percaya Tuhan sudah sembuhkan semua orang yang percaya di pagi hari ini. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohonkan berkat-Mu atas kami semua. Tuhan berkati kebaktian sepanjang hari ini, kebaktian malam, kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, dan berkati juga kebaktian ya Tuhan Yesus sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk rencana-rencana ke depan, acara-acara ke depan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ada pekerjaan besar yang menanti orang-orang percaya di akhir zaman, dan kami sudah siap untuk melakukan hal itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucapkan selamat datang mujizat, selamat datang kemenangan, selamat datang kesembuhan, selamat datang pertolongan, selamat datang berkat dalam hidup kami, memenuhi pundi-pundi kami, kirbat-kirbat kami, bahkan tabungan-tabungan kantong-kantong kami dipenuhi dengan segala berkat yang terbaik. Bahkan aku berkata dalam nama Yesus, semua rekening-rekening anak-anakmu pagi ini di dalam nama Yesus ada mujizat keajaiban, mujizat keuangan sudah terjadi. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi waktu Indonesia teman-teman semua, dan selamat malam waktu di Rosalin, waktu Jerman. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Joyce, Bu Indri, Lea, Bu Sinta, memberkati. Terima dan kasih juga Bu Meli. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Indri, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Weli, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lea. Terima kasih Pak John atas doanya. Terima kasih Bu Sinta. God bless you all. God bless you all. Ya, praise the Lord. Semangat teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. God bless you. Selamat beraktivitas. Selamat istirahat, Pak Bruri. Selamat lapar. Selamat meter ya, Papi Mami. Ya. Selamat. Bye. 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 Improvement. Bye-bye. Amen.